Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Alexander Volta, SMA Kristen Barana, dengan saya, Krisila Ipare Santung, selaku pembicara satu pihak afirmasi. Saya Christian Marcelino Bongga, selaku pembicara kedua pihak oposisi. Dan saya, Dais Ekor Saludung, selaku pembicara ketiga konklusi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan dalam suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah dan diprogram dengan cermat sehingga dapat meniru pemikiran dan tindakan manusia. Dewan juri yang terhormat, saya setuju bahwa kecerdasan buatan atau AI banyak menimbulkan risiko dibandingkan manfaat. Kita tidak boleh menutup mata terhadap sejumlah implikasi negatif yang dapat timbul sebagai akibat dari teknologi AI. Dilansir dari The New York Times oleh Kate Mace dan juga Gregory Smith bahwa Elon Musk beserta lebih dari 1.000 pemimpin di dunia teknologi seperti Steve Wozniak dari Apple dan pakar teknologi yang bekerja seputar pengembangan kecerdasan buatan atau AI belum lama ini menandatangani surat peringatan terbuka bahwa AI menghadirkan risiko besar bagi manusia. Pelopor AI yang terkenal dengan sebutan The Godfather of AI, Geoffrey Hinton, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia menambahkan bahwa potensi AI generatif dapat mengancam umat manusia dalam jangka waktu yang panjang. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyampaikan beberapa argumen beserta bukti kasus mengenai risiko besar AI bagi manusia. Teknologi AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Kini penggunaan AI banyak menggantikan pekerjaan manusia. Misalnya, pekerjaan jasa editor yang digantikan dengan teknologi manipulasi yaitu deepfake. Risiko dari bahaya penggunaan deepfake digunakan untuk menciptakan konten yang membuat orang terlihat atau terdengar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan. Jika penggunaan teknologi deepfake tidak didukung dengan kebijakan, akan menjadi senjata untuk menyebarkan informasi palsu, juga merusak reputasi seseorang. Pengembangan AI juga menciptakan robot dengan kecerdasan buatan. Penggunaan robot AI memiliki dampak buruk dalam dunia pekerjaan, termasuk menaikkan potensi pengangguran akibat penggantian pekerjaan manusia oleh robot dan otomatisasi AI. Hal ini meningkatkan risiko terhadap ketimpangan ekonomi. Di samping itu, dalam produksi atau layanan robot AI dapat meningkatkan konsumsi energi, terutama jika sumber energinya menggunakan bahan bakar fosil yang kemudian berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Tidak hanya itu, pelatihan model bahasa besar seperti GPT-4 melepaskan 300 ton karbon dioksida ke atmosfer. Adapun model lainnya, yaitu Bidirectional Encoder Representation, yang bisa menghasilkan gambar dari teks, juga meninggalkan jejak karbon sebanyak 300 hingga 1.400 ton karbon dioksida. Bahaya penggunaan AI tidak hanya memberikan implikasi negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan, namun juga terhadap individu pengguna AI. Kecerdasan buatan ini memberikan kemudahan dalam memberikan jawaban yang instan, seperti perplexity, namun dapat meningkatkan potensi ketergantungan individu terhadap teknologi AI, sehingga menurunkan keterampilan berpikir kritis. Pengguna AI seringkali memerlukan akses ke data pribadi penggunanya, seperti Google Assistant Siri dan Alexa. Semakin berkembang teknologi AI, maka semakin tinggi juga efek samping dan potensi bahaya yang dihasilkan. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, saya setuju mengenai penggunaan kecerdasan buatan banyak memberikan risiko yang dapat mengancam kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih. Terus. Artificial Intelligence dibuat dengan tujuan meniru kognitif manusia, seperti belajar, penalaran, koreksi diri. Bahkan AI digunakan untuk menemukan saran yang baik saat kita bercerita dengan AI menggunakan perangkat yang kita miliki. AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi saat belajar, dan masih banyak lagi manfaat AI yang berguna untuk masyarakat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju jika kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko dibandingkan manfaatnya. Karena banyak contoh kasus yang membuktikan bahwa kecerdasan buatan justru menyumbang lebih banyak manfaat bagi masyarakat.
Contohnya, di bidang diagnosis medis yang lebih akurat, pengoptimalan energi dan efisiensi, serta mendukung inovasi dalam pendidikan. Dan jika dilihat dari manfaatnya, ada banyak sekali alasan yang bisa dipertimbangkan untuk menjadikan kecerdasan buatan ini menjadi alasan kenapa berguna bagi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan apa saja manfaat yang didapatkan dari kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Dimulai dari bidang kesehatan, AI telah membantu banyak dalam penelitian medis, diagnosis penyakit yang lebih cepat dan akurat, serta pengembangan terapi yang lebih efektif, misalnya di bidang kedokteran. AI digunakan dalam pencitraan medis, pengenalan pola, dan analisis genom. Di bidang inovasi dalam pendidikan, AI memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang disesuaikan secara individual, membantu siswa untuk memahami materi lebih efektif, dan juga platform pembelajaran berbasis AI dapat memberikan umpan balik yang personal dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang spesifik bagi siswa. Di bidang pembangunan teknologi dan pengoptimalan energi, AI digunakan dalam sistem manajemen energi untuk mengoptimalkan penggunaan energi di gedung-gedung, pabrik, dan infrastruktur lainnya. Ini dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan dan mengurangi emisi karbon. AI dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam yang dilakukan dengan melakukan pemantauan lingkungan, pengelolaan pertanian yang lebih efisien, optimalisasi penggunaan sumber daya alam, penelitian dan inovasi, dan mempercepat inovasi dalam energi terbarukan, serta membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Di bidang keamanan, dalam bidang keamanan cyber, AI digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan, mencegah serangan cyber, dan mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan secara lebih efisien. Seperti yang dilansir dari Databox, menurut survei Ipsos juga menyimpulkan bahwa AI sangat berguna bagi para pelajar, pekerja, dan juga digunakan di berbagai instansi, yang menjadikan AI sebagai media untuk mencari informasi agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan mudah. Responden yang paling optimis akan manfaat AI secara global dari survei oleh 1,5 juta perwakilan manusia di berbagai negara, mayoritasnya berasal dari kelompok usia generasi Z, yaitu 62%, laki-laki 58%, berpendidikan tinggi 58%, berpendapatan tinggi 60%, dan juga berstatus pekerja 57%, yang menandakan bahwasanya AI sangat dibutuhkan di zaman sekarang dan di berbagai kalangan, apalagi dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya kecerdasan buatan jika dikelola dengan baik dan dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan berkelanjutan, maka akan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat. Kita sebagai masyarakat cerdas tidak boleh hanya menutup mata dari perkembangan teknologi saat ini, karena keberadaan AI dalam dunia tidak hanya memberikan keuntungan praktis, tetapi juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era digital ini. Salah satu bukti konkret yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ialah menggunakan teknologi AI untuk dijadikan sarana mencari informasi yang akurat dan cepat, serta kita bisa gunakan untuk mengetahui berbagai tutorial dan membuat suatu karya yang menghasilkan uang namun hanya bermodalkan internet dan kemauan. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan sangat digunakan di bidang perkantoran dan juga di sekolah, seperti papan pintar atau biasa kita sebut IT board yang saat ini ada di SMA Kristen Barani. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan juga kita sebagai masyarakat cerdas, jangan hanya berpatokan bahwasanya kecerdasan buatan yang membuat masyarakat semakin malas untuk berpikir. Namun juga kita harus bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan diri kita dengan perkembangan zaman ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju jika kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat bagi masyarakat. Karena yang sebenarnya, kecerdasan buatan itulah yang justru berdampak positif bagi masyarakat, termasuk kami, para pelajar. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, kita sudah melihat dan menyaksikan perdebatan yang terjadi antara pihak pemerintah dan pihak oposisi. Dan kedua belah pihak telah memaparkan semua argumen mereka dalam perdebatan yang telah berlangsung. Dewan juri yang terhormat, dalam perdebatan yang telah berlangsung, pembicara satu selaku pihak pemerintah telah menekankan dalam argumennya bahwa pihak pemerintah menyatakan setuju dengan mosi yang diperdebatkan bahwa kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko dibandingkan manfaat bagi masyarakat. Dikatakan demikian karena yang pertama, kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh manusia. Contohnya dengan cara menggunakan teknologi deepfake, yang dimana teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake bisa memanipulasi oknum-oknum atau objek yang terlihat untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Yang kedua, kecerdasan buatan seperti teknologi AI dapat menciptakan robot dengan kecerdasan buatan sehingga bisa menggantikan pekerjaan manusia yang pada akhirnya hal tersebut
bisa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap manusia karena adanya penurunan ekonomi. Yang ketiga, kecerdasan buatan dapat memicu terjadinya pemanasan global karena adanya penggunaan konsumsi energi yang berlebihan, terutama apabila kecerdasan buatan tersebut menggunakan bahan bakar fosil untuk dijadikan sumber energi. Seperti teknologi GPT yang bisa melepaskan 300 ton gas karbon dioksida ke atmosfer, dan teknologi lain seperti bidirectional encoder representation, yakni teknologi kecerdasan buatan yang berfungsi untuk menghasilkan gambar dari teks yang bahkan mampu melepaskan sebanyak 300 hingga 1.400 ton gas karbon dioksida, sehingga bisa lebih cepat dalam memicu terjadinya pemanasan global. Yang keempat, kecerdasan buatan seperti Purple Psyche dapat menimbulkan efek ketergantungan terhadap individu, sehingga hal tersebut bisa menurunkan tingkat keterampilan manusia dalam berpikir kritis. Dan yang kelima, penggunaan kecerdasan buatan dapat mengancam keamanan privasi data manusia, sehingga lebih mudah untuk diretas karena adanya pengenalan privasi wajah dan pengisian data-data pribadi yang bersifat sensitif. Dewan juri yang terhormat, dari adanya pemaparan argumen dari pihak pemerintah, argumen tersebut disanggah oleh pihak oposisi, dan pihak oposisi juga telah menekankan dalam argumennya bahwa pihak oposisi menyatakan tidak setuju dengan argumen dari pihak pemerintah jika kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko dibanding manfaat bagi masyarakat. Melainkan, pihak oposisi berpendapat bahwa dengan adanya kecerdasan buatan justru menimbulkan lebih banyak manfaat dibanding risiko bagi masyarakat. Pihak oposisi menyatakan demikian karena ada banyak contoh studi kasus yang menekankan bahwa dengan adanya kecerdasan buatan justru lebih banyak menimbulkan manfaat bagi masyarakat. Di antaranya yaitu, yang pertama, dalam bidang kesehatan, kecerdasan buatan berguna untuk melakukan penelitian medis, diagnosis penyakit yang lebih cepat dan akurat, serta pengembangan terapi yang lebih efektif. Dan dalam bidang kedokteran, kecerdasan buatan berguna dalam pencitraan medis, pengenalan pola, dan analisis genom. Yang kedua, dalam bidang inovasi pendidikan, kecerdasan buatan bermanfaat dalam pengembangan metode pembelajaran secara individual, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih efektif. Kecerdasan buatan juga dapat memberikan umpan balik yang personal dan dapat mengidentifikasi kebutuhan pelajar dalam pembelajaran dengan lebih spesifik. Yang ketiga, dalam bidang pembangunan teknologi berkelanjutan dalam pengoptimalan energi dan efisiensi. Kecerdasan buatan dapat berguna sebagai sistem manajemen energi dalam gedung-gedung perusahaan, pabrik, dan beberapa infrastruktur lainnya. Dan yang keempat, dalam bidang keamanan, kecerdasan buatan berguna untuk mendeteksi ancaman-ancaman keamanan yang bisa terjadi bagi masyarakat, mencegah serangan cyber, dan mengidentifikasi perilaku oknum-oknum yang mencurigakan dengan lebih efisien. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa kecerdasan buatan pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif terhadap penggunanya. Namun, itu semua bergantung pada bagaimana kita menghadapi perubahan teknologi. Alessandro Volta. Bila ada sumur di ladang, Bolehlah kita menumpang mandi. Akhir perdebatan sudah datang, Menangkala urusan nanti. Salam lagu kita sonasang, misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.